Halo, perkenalkan, nama saya Andi Ramondo Besnaga dengan NIM 121460116 dari Prodi Teknik Perkeretaapian. Nah, pada video kali ini, kami dari kelompok 3 Biomimikri kelas TPB 26 akan menjelaskan sedikit tentang tugas besar kami yang berjudul pengaplikasian bentuk moncong selfish pada kapal selam. Namun, sebelum kami memulai pemaparan materi kami, teman-teman saya akan memperkenalkan diri mereka masing-masing, yakni sebagai berikut. Nama saya Ardi Dharma Fahri dengan NIM 121210227 dari program studi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Carlos, NIM 121230129, Prodi Teknik Geomatika TPB 26. Perkenalkan, nama saya Justin Februan Nandamanik dengan NIM 121210201 dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Kan Indra Maulana, NIM 121230118 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Dodo Prima Jeremia Tazal, NIM 121230127, program studi Teknik Geomatika. Saya Salma Amalia Hanum dengan NIM 121210233 dari TPB 26, program studi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana Dekusia dengan NIM 121210229 dari program studi Teknik Sipil. Pernahkah kalian mendengar istilah biomimikri? Apa sih sebenarnya biomimikri itu? Biomimikri dapat diistilahkan sebagai suatu pendekatan inovasi pengembangan produk dan teknologi baru dengan meniru dan mengadopsi inovasi yang telah lama dan ada di alam. Biomimikri adalah proses peniruan inovasi yang ada di alam, baik tumbuhan maupun hewan, kemudian mengaplikasikannya pada teknologi baru yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Adanya konsep biomimikri ini harapannya adalah dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai cuan desain, manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, serta dapat menjawab tantangan teknologi yang dihadapi oleh manusia dari masa ke masa. Saltfish atau ikan layaran merupakan salah satu hewan laut yang bertubuh unik. Ikan ini memiliki tubuh yang ramping dengan sirip yang besar. Bahkan ikan ini juga memiliki moncong yang sangat panjang dan runcing. Secara visual, saltfish hampir mirip dengan ikan marlin. Kedua jenis ikan ini memang berasal dari ordo yang sama, yaitu ordo Intiopreoformes. Namun, walaupun demikian, kedua jenis ikan ini tidaklah sama. Salah satu ciri khas yang menonjol dari selfish adalah moncongnya yang panjang dan runcing. Moncong tersebut biasanya akan digunakan untuk menusuk mangsanya. Selain itu, moncong tersebut juga berfungsi untuk memudahkan selfish pada saat berenang dengan membelah perairan yang memiliki partikel lebih padat dibandingkan udara. Bentuk tubuh yang ramping dan moncongnya yang panjang dapat membantu selfish berenang dengan cepat di perairan. Dilansir dari laman Just Fun Fact, selfish merupakan ikan tercepat di dunia. Ikan ini mampu berenang dengan kecepatan 110 km per jam, adapun untuk kecepatan jelajahnya adalah berkisar 11 km per jam. Biasanya, selfish akan menghabiskan sebagian besar waktunya pada kedalaman 10 meter. Namun, dengan moncong yang panjang, sesekali ikan ini akan menyelam hingga kedalaman 350 meter untuk sekedar mencari mangsanya. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki dan mengoperasikan kapal selam, sekalipun jumlah di masing-masing negara berbeda. Biasanya pihak angkatan laut menggunakan kapal selam untuk berpatroli di perairan lautan dan menyerang kapal-kapal musuhnya pada saat terang terjadi. Kapal selam militer pada umumnya sangat besar. Kapal ini dapat mengangkut lebih dari 100 orang beserta membawa senjata seperti misil dan torpedo. Kapal selam merupakan kapal yang sangat berguna pada bidang militer. Ketika kapal selam dioperasikan, keberadaannya akan sulit ditemukan dan juga sulit ditentukan. Pengaplikasian bentuk moncong selfish pada kapal selam. Jika bentuk moncong dari ikan layaran atau selfish diaplikasikan pada kapal selam, maka akan diperoleh beberapa keuntungan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempermudah kapal selam dalam membelah perairan yang memiliki partikel lebih padat dibandingkan udara ketika menyelam. Yang kedua, kecepatan kapal selam pada saat menyelam dalam perairan akan lebih cepat. Yang ketiga, mempermudah kapal selam untuk bermanuver di dalam laut pada saat menghindari serangan dari musuh. Yang terakhir atau yang keempat, bahan bakar atau energi yang digunakan dalam mengoperasikan kapal selam akan lebih hemat. Beberapa keuntungan di atas dalam pengaplikasian bentuk moncong selfish pada kapal selam dapat diperoleh dengan ketentuan dalam pengaplikasian bentuk moncong selfish pada kapal selam yang akan diubah secara langsung bukan hanya bentuk moncongnya saja, namun juga harus menyesuaikan dengan bentuk tubuh kapal secara menyeluruh. Dengan kata lain, perbandingan antara moncong kapal harus sesuai dengan bentuk tubuh kapal. Hal ini mengingat bahwa bentuk kapal selam pada saat ini menyerupai paus. Jadi tentu saja jika pengaplikasian moncong selfish ini akan dilakukan pada kapal selam, maka bentuk tubuh kapal juga harus dimodifikasi sedikit, seperti misalnya lebar tubuh kapal akan dikurangi dari lebar yang sebelumnya. Atau juga dapat dilakukan dengan cara lain, sesuai dengan pertimbangan dari pihak perancang kapal pada saat pembentukan kapal selam akan dilakukan. Nah, demikianlah tadi pemaparan tentang tugas besar kami yang berjudul pengaplikasian bentuk moncong selfish pada kapal selam. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.